pagi kepada jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan, kita berkumpul bersama, bernyanyi memuji Tuhan. Saya sangat menikmati lagu yang kita nyanyikan. Tidak banyak orang Kristen bisa bernyanyi dan bersorak dari hati. Alkitab katakan orang Kristen itu bernyanyi dan bersorak dalam hati. Sebab banyak orang Kristen yang nyanyi, mulutnya gerak-gerak tetapi hatinya tidak. Tetapi di dalam jemaat GBI Pontianak berbeda. Kita bernyanyi tetapi tidak hanya mulut saja yang bergerak, tetapi hati kita turut memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab dalam Roma pasal 6. Dalam Roma pasal 6, mari kita lihat ayat pertama hingga ayat ke-23. Roma 6 ayat pertama hingga ayat ke-23. Jika sudah menemukannya, kita akan baca silih berganti. Ayat pertama, kemudian jemaat dan simpatisan ayat kedua, demikian silih berganti hingga ayat ke-23. Roma 6 ayat pertama hingga 23. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematian? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengandalkan diri lagi pada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun, syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia.
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, di mana Engkau memelihara firman-Mu seutuhnya agar kami dapat menikmatinya pada hari ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu, tidak dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan Engkau mengaruniakan kepada kami petunjuk, sehingga kami dapat mengetahui mana yang benar, kami dapat mengetahui mana kehendak-Mu, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, barusan kami membaca firman-Mu, dan kiranya Engkau mengaruniakan hikmat bagi kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi, agar sekiranya apa yang kami pelajari pada hari ini mendewasakan iman kami, memampukan kami untuk hidup menurut firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam kami. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya dapat menyampaikan sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak orang Kristen tahu yang namanya hidup kudus. Banyak orang Kristen tahu yang namanya untuk hidup benar di hadapan Allah. Tetapi hanya tahu sebatas pengetahuan saja. Hanya tahu karena diajarkan dalam gereja. Hanya tahu karena mungkin pernah dengar dari sumber sana, sumber sini, sumber situ. Di dalam aplikasi praktis dalam kehidupan sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia itu mengimani pengetahuan yang dia miliki. Ini permasalahan banyak orang Kristen di luar sana. Tahu akan hal ini, tahu akan hal itu, tetapi mengimani, mempraktekkannya secara praktis itu tidak. Sehingga akhirnya kekristenan menjadi sebuah lelucon di hadapan banyak orang di luar sana. Menjadi sebuah guyonan, menjadi sebuah ejekan. Dan akhirnya banyak sekali orang Kristen di luar sana justru mempermalukan nama Tuhannya. Kenapa? Karena tidak mau hidup kudus di hadapannya. Ini bukan hanya bicara sekedar praktis, tapi ini bicara doktrin. Doktrin tentang pengudusan. Banyak orang tidak memahami ini dengan sangat baik. Banyak orang tidak begitu mengerti kenapa Tuhan tuntut ini dalam hidup saya. Kenapa Tuhan begitu ingin mengatur hidup saya sampai sedemikian rupa. Kenapa Tuhan? Banyak orang tidak paham ini. Ya, kebanyakan dari mereka mungkin hanya Kristen yang ikut-ikutan. Kebanyakan dari mereka mungkin tidak sungguh lahir baru, sehingga tidak begitu paham akan hal ini. Celakanya, ada banyak orang Kristen yang sungguh lahir baru, tetapi tidak mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Celakanya begitu. Jemaat Korintus sebagai contoh dituliskan kepada kita untuk kita pelajari, bahkan untuk kita renungkan. Di dalam surat Korintus, Paulus singgung jemaat Korintus bermasalah untuk persoalan ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada dosa, ada perzinahan katanya di dalam jemaat Korintus. Ada perpecahan di dalam jemaat Korintus. Yang satu tidak menghormati pemimpinnya, yang satu menjelekkan pemimpin yang lain, akhirnya dibagi. Ada kubu Apolos, kubu Paulus, kubu Kefas. Yang sok-sok rohani, kami tidak mau ketiga kubu tersebut. Kami kubu Kristus katanya. Ini yang terjadi. Dituliskan kepada kita dalam surat Korintus menjadi bahan pelajaran. Wah, ternyata ada orang Kristen yang lahir baru, yang disebut Paulus sebagai saudara.
tetapi tidak mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 3, saya, kata Paulus, mau berbicara kepada kamu sebagai orang dewasa, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena jemaat Korintus adalah bayi rohani. Sebab mereka Kristen duniawi. Kata Paulus. Bukan hanya surat Korintus, bahkan banyak surat dituliskan kepada kita untuk memperlihatkan dengan terang bahwa ada orang Kristen yang sungguh lahir baru, namun tidak mau hidup kudus di hadapan. Ini jelas menentang semua paham gereja-gereja yang di luar sana. Paham gereja-gereja yang menganggap bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan, dia bertobat dan percaya kepada Tuhan, dia nggak akan buat dosa lagi. Paham gereja Metodis misalnya yang berpikir bahwa ada anugerah kedua. Ketika anugerah kedua itu kita alami, maka kita bisa hidup tanpa dosa. Alkitab nyatakan tidak demikian. Tidak demikian. Karena Alkitab nyatakan tidak demikian, maka orang Kristen mesti hati-hati kalau begitu. Mesti terus senantiasa menguji dirinya agar jangan sampai ternyata kedapatan dia adalah orang Kristen yang lahir baru namun hidup duniawi. Atau jangan sampai ternyata dia tidak sungguh lahir baru ternyata. Karena berdasarkan pengujian iman dan lain sebagainya, tidak ada bukti iman sama sekali dalam diri. Makanya orang Kristen harus berhati-hati untuk terus menguji dirinya. Karena hidup kudus itu penting. Hidup kudus itu adalah bagian atau bukti bahwa seseorang itu telah diselamatkan oleh Tuhan. Begitu. Banyak orang Kristen itu mirip bangsa Israel. Bangsa Israel berkelana di padang gurun. Dikeluarkan sama Jehovah dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dimerdekakan dari status budak mereka. Tapi dalam catatan Taurat dikatakan bahwa Israel tidak pernah melupakan Mesir dalam hati mereka. Tadi saya ngobrol sama Tibor. Israel tidak pernah melupakan Mesir dalam hati mereka. Mereka secara posisi jasmani tidak di Mesir. Mereka sedang di padang gurun, tapi hati mereka tak pernah meninggalkan Mesir. Orang Kristen jangan sampai seperti itu. Orang Kristen di luar sana, secara posisi mungkin dia telah dilahirbarukan, dia telah diselamatkan, dia telah dibasuh oleh darah Kristus. Tapi jangan sampai hati mereka masih ingin kepada dunia, masih melekat pada dunia. Maka dari masalah itu kita hari ini mau belajar tentang hidup kudus yang sejati. Hidup kudus yang sejati. Karena ini perkara penting. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Sebenarnya tema dari pasal 6 sampai pasal 8 begitu. Bahkan sampai ke pasal-pasal 12, 13 begitu. Cuma kita nggak mungkin bahasnya sekian banyak pasal begitu, karena waktu. Tetapi ada paling tidak 2 hal. Saya nggak yakin bisa habis 2 hal ini nggak. Kalau nggak habis ya hari ini cuma 1 hal saja yang kita pelajari. Kita lihat nanti seiring pembahasan. Dalam pasal 6 paling tidak ada 2 hal yang Paulus ajarkan mengenai alasan mengapa orang Kristen mesti hidup kudus. Paling tidak ada dua hal Paulus ajarkan dalam pasal 6 bagaimana cara supaya kita bisa hidup kudus begitu. Kita coba lihat mengapa kita perlu hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama, dari ayat 1 sampai 11 cukup banyak. Ayat 1 sampai 11 saya bacakan dengan cepat, jemaat dan simpatisan bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi
Karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang pertama, mengapa kita perlu hidup terus? Yang pertama adalah karena kita telah memiliki posisi yang baru di dalam Kristus. Ini alasan yang paling fundamental, alasan paling mendasar, alasan paling utama. Mengapa Tuhan saya perlu hidup kudus? Alasannya karena kita semua telah memiliki posisi yang baru di dalam Kristus. Paulus tegaskan di ayat pertama dan kedua, nantang jemaat Roma dia. Apa yang hendak kita katakan? Boleh enggak katanya kita bertekun dalam dosa? Boleh tidak kita hidup dengan gaya duniawi? Boleh tidak kita hidup menjauh dari kebenaran? Kata Paulus, sekali-kali tidak. Kata sekali-kali tidak itu dari bahasa Yunani megenoito. Megenoito. Kata genoito itu punya penekanan menjadi atau datang ke dalam suatu wujud, keberadaan kah, eksistensi kah. Artinya Paulus menolak secara mutlak. Secara mutlak orang Kristen tidak bisa coba-coba untuk hidup menurut keinginan daging mereka, hidup menurut dosa, hidup menurut godaan. Tidak bisa. Coba-coba satu kali pun, intip pun tidak bisa. Tidak boleh. Ini yang Paulus tegaskan. Makanya dia katakan sekali-kali tidak. Kenapa? Karena kita semua telah menerima posisi yang baru di dalam Yesus Kristus. Dari pasal 6 ayat 1 sampai 11, di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus mendeskripsikan kita telah memiliki posisi baru dalam Kristus. Paulus deskripsikan 11 ayat menunjukkan keunikan dari kekristenan. Kekristenan itu unik, kata Paulus. Beda dengan banyak kepercayaan apapun, beda dengan banyak agama apapun, beda dengan banyak filosofi manusia yang diciptakan di sepanjang zaman. Berbeda. Kekristenan itu berbeda jauh. Semua kepercayaan, semua agama mengajarkan hal yang sama. Apa? Bahwa manusia itu pada dasarnya bagus, bahwa manusia itu pada dasarnya baik, bahwa manusia itu pada dasarnya ada sisi yang sempurna di hadapan Tuhan. Ini diajarkan di dalam seluruh konsep agama. Makanya agama menawarkan, ya gimana cara kamu bisa mereformasi hidup, bagaimana cara kamu bisa masuk surga? Oh, caranya gampang, berbuat baik. Kenapa? Karena masih ada nilai baik pada manusia. Masih ada sesuatu yang bisa mereka kerjakan bagi Tuhan. Tapi kekristenan beda. Di pasal 6 ditunjukkan bahwa kekristenan itu mengajarkan manusia itu rusak. Manusia itu semuanya berdosa. Manusia itu semuanya bobrok di hadapan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena kita semua keturunan dari satu orang, yaitu keturunan dari Adam, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Dan karena kita keturunan dari Adam, maka kita semua keturunannya mewarisi posisi berdosa tersebut. Karena kita semua berada di dalam Adam. Begitu. Karena kita semua berdosa, maka Alkitab deskripsikan, Paulus kasih tahu bahwa kita semua mati di dalam dosa dan mati di dalam pelanggaran. Ini deskripsi Alkitab terhadap manusia berdosa. Dan kalau kita disebut mati karena pelanggaran dan mati karena dosa, maka pertanyaannya, bisakah reformasi yang kita buat dalam hidup kita menghasilkan buah yang kekal? Bisakah agama yang berisikan banyak aturan dapat merubah hidup saya sedemikian rupa, bahkan dapat menjamin saya mati masuk surga? Jawabannya tidak bisa.
Kenapa? Karena manusia disebut mati di dalam dosa dan mati di dalam pelanggaran. Yang namanya mati berarti tidak ada satupun usaha yang bisa kamu kerjakan, yang bisa kita buat untuk Tuhan dan unjuk kepada Tuhan. Ini perbuatan baik saya, ini perbuatan benar saya, Tuhan lihat saya. Tidak ada. Karena kita semua disebut mati di dalam dosa dan mati dalam pelanggaran. Ini diajarkan. Bahkan Roma 6:23 dikatakan tadi apa? Sebab upah dosa ialah maut. Begitu. Jadi tidak ada satu usaha manusia yang dapat mengubah nasib manusia secara utuh. Tidak ada. Apapun yang manusia kerjakan, apapun yang manusia lakukan, justru akan memperparah nasib mereka. Justru akan semakin memperparah posisi mereka. Maka dari sebab itu Roma pasal 6 mengajarkan kepada kita satu prinsip yang penting sebagai fondasi kekudusan kita. Apa prinsip yang penting itu? Bahwa karena manusia tidak bisa lewat reformasi hidup untuk kembali kepada Tuhan, lewat agama untuk kembali kepada Tuhan, maka Tuhan carikan solusi, dan solusinya adalah anaknya Yesus Kristus. Dan solusinya adalah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya bagi kita. Inilah solusi yang Tuhan beri, diajarkan dalam Roma pasal. Maka dari sebab itu Tuhan sederhana. Semua manusia yang berdosa mati harus masuk neraka, ke dalam api yang kekal. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Diri mereka tidak bisa. Karena tidak ada yang bisa, maka Tuhan oleh kasih memberikan sebuah jawaban dengan rela mengorbankan anaknya sendiri dengan harga yang kita tidak bisa deskripsikan seberapa besar itu, untuk mati di atas salib menggantikan kita. Ini yang Tuhan lakukan, sehingga semua orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dosa mereka dihukumkan pada salib Kristus. Mereka turut mati bersama Kristus. Mereka turut dikubur bersama Kristus. Artinya mereka dihukum bersama Kristus. Dan mereka bangkit bersama Kristus. Tadinya mati di dalam dosa dan pelanggaran, tetapi kini dihidupkan oleh pengorbanan Kristus. Tadinya mati secara rohani, tetapi sekarang dihidupkan dalam sebuah hidup yang rohani. Pertanyaannya, ketika seseorang mati, kemudian dia hidup, ada perubahan nggak yang terjadi? Pasti ada. Yehezkiel sebagai contoh utama dalam kasus ini. Walaupun yang dilakukan Yehezkiel itu sedang bernubuat tentang nasib akhir Israel, bahwa Israel kelak akan dipulihkan Tuhan. Tetapi dalam nubuatan Yehezkiel ada banyak penerapan. Salah satunya dalam bidang ini. Yehezkiel disuruh Tuhan bernubuat di jurang yang penuh tulang. Yehezkiel nubuat, nanti tulang-tulang ini akan hidup lagi, kata Tuhan. Yehezkiel bernubuat ke jurang tersebut, isinya tulang semua. Tiba-tiba daging muncul di tulang tersebut, urat muncul di tulang tersebut, mereka jadi punya daging, tulang yang pisah-pisah jadi satu lagi, namun mereka tidak hidup. Akhirnya Tuhan hembuskan nafasnya, tulang-tulang yang mati tadi hidup kembali. Ada perubahan di mata Yehezkiel, itu jelas sekali perubahannya. Tulang yang sudah kering, retak-retak, copot-copot itu kini hidup, berjalan, bisa ngomong. Perubahannya drastis tidak? Oh, sangat drastis. Dan itu yang dialami oleh semua orang yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus. Semua orang yang telah dihukumkan bersama Kristus, yang telah mati bersama Kristus, dikubur dan bangkit bersama Kristus, akan memiliki satu kehidupan yang sangat amat berbeda secara dramatis. Satu perubahan yang utuh 180 derajat. Satu perubahan yang orang mungkin bisa katakan kulit luarnya sama,
tapi onderdeelnya berbeda. Wah, ini kan lihat mukanya, masih Tigor ini, begitu. Semua ciri kumisnya masih Tigor ini, tapi isi dalamnya berbeda dari Tigor yang dulu. Oh, kawan-kawannya yang di SMK dulu, ini Tigor apa bukan? Jangan-jangan nyamar ini. Tigor yang dulu kami taunya seperti ini, tapi kok jadi begini orangnya, begitu. Dulu mungkin senang nongkrong, nggak tahu lah ya, saya contoh aja. Dulu mungkin senang nongkrong sama teman, pergi pulang malam-malam begitu. Ke rumah sudah jam 1-2 malam begitu. Nongkrong sana, nongkrong sini, main sana, main. Sekarang diajak nongkrong nggak mau saya. Saya harus bergereja. Oh, kaget kawannya ini. Sejak kapan nih orang mikir gereja begitu? Sejak kapan nih orang mikir Tuhan begitu? Ini orang tak bertuhan punya jadi mikir Tuhan begitu. Terjadi perubahan drastis. Ini yang dialami oleh orang percaya. Kenapa? Karena sudah mati, sudah dikubur dan sudah bangkit bersama Kristus. Masa ia tidak ada perubahan? Masa ia hidupnya masih dalam Roma 6 ayat 1 bertekun dalam dosa? Masa iya? Tidak mungkin. Ketika seseorang diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita tuh seperti 2 volume buku. Nah, yang suka baca buku, kalau pernah baca buku sampai berjilid-jilid, nah hidup kita tuh seperti buku 2 volume. Volume pertama itu dimulai dari kematian kita di dalam dosa. Kita buka volume pertama, kita baca, isinya semua kutukan. Nah, ada berkat. Pokoknya mati masuk dosa, masuk neraka. Buat benar sebenar apapun tidak sampai standar kebenaran Tuhan, tetap neraka. Begitu. Volume pertama tutup. Volume kedua dimulai dari kebangkitan. Kita lihat dimulai dari kehidupan. Kita lihat volume kedua, isinya harus beda atau sama? Harus beda. Karena 2 volume. Kalau 2 volume isinya sama, ya nggak perlu buat buku 2 volume. 1 volume saja cukup. Buka volume kedua, isinya beda dari volume pertama. Ini hidup orang Kristen. Yang mungkin di awal hidupnya dimulai dengan dosa, di akhir hidupnya, ketika dia sudah tobat dan percaya kepada Kristus, dimulai dengan kekudusan. Ini orang Kristen. Sebab dia sudah hidup bersama dengan Kristus lewat kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Maka seharusnya kalau semua orang Kristen paham ini dengan sangat baik, mengerti fondasi ini sangat baik, mengimani ini dengan sangat baik, seharusnya nggak ada satupun orang Kristen di luar sana yang lahir baru tiba-tiba nyolong rumah orang tuh nggak ada. Seharusnya nggak ada orang Kristen yang hari ini malas nih bangun kesiangan atau malas mau ke gereja nih, nggak usah ke gereja aja. Seharusnya nggak ada. Nggak ada orang Kristen yang bahkan tiba-tiba ada kesempatan buat korupsi hampir 1 kuadriliun, dia habis disikat juga begitu. Nggak ada. Begitu. Ini Pertamina nih buat masalah ini kan. Pertama di oplos sama dia. Nggak ada. Kalau orang Kristen duduk di bangku pemerintahan yang sungguh lahir baru yang mengerti ini, nggak ada. Seharusnya begitu. Bahkan Paulus gambarkan dalam Roma pasal 6 seberapa dramatis kehidupan kita, digambarkan dengan baptisan. Baptisan yang kita lakukan setiap kali ada orang bertobat dan percaya Kristus yang ingin menggabungkan diri ke dalam jemaat, itu menggambarkan kehidupan kita secara rohani. Itu menggambarkan pengorbanan Kristus atas diri kita dan menggambarkan hidup kita ketika kita bangkit bersama Kristus. Makanya Paulus katakan di Roma 6 ayat 3-4, tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus? Mana itu? Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Makanya baptisan itu tak bisa lain, tak bisa bukan. Gereja jangan coba-coba buat sebuah kreativitas tanpa batas. Baptisan itu kita ganti modenya. Yang tadinya selang, kita ganti percik, kita ganti tuang. Yang agak kreatif, kibar bendera. Saya nggak tahu sih metode kibar bendera seperti apa. Ini gereja nih terlalu kreatif sampai di luar batas kreatifnya. Saking kreatifnya mereka menentang Tuhan. Semua mode baptisan yang beredar di gereja luar selain selang, itu semua
adalah metode yang salah karena tidak bisa menggambarkan ini. Tuhan bisa nggak Dia perintahkan kepada umatnya untuk percik semua orang yang mau menggabungkan diri dalam gereja? Bisa nggak Tuhan ngomong demikian? Apa sulitnya bagi Tuhan kan begitu? Tapi kenapa Tuhan suruh selam? Alasannya karena ini menggambarkan bagaimana kita mati bersama Kristus, bagaimana kita dikuburkan bersama Kristus, dan bagaimana kita bangkit bersama Kristus. Ini alasannya. Kenapa baptisan mesti selam? Karena hanya selam yang bisa menggambarkan kematian. Kematian tuh hidungnya dipencet, dikubur tuh dimasukkan ke dalam air. Kalau tak kunjung dinaikkan, mati benaran dia. Makanya perlu ada bangkit. Makanya dibangkitkan, ditarik lagi. Kalau Yesus hanya mati, kubur, tak bangkit-bangkit, yang dibaptis pun tak bangkit-bangkit. Dikubur, masuk ke dalam air, tak usah dinaikkan, mati semua orang. Tak bisa. Dia bangkit dari antara orang. Dan ketika bangkit itu menyimbolkan bahwa dia bangkit secara rohani, menghidupi satu kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Oke. Makanya orang Kristen wajib hidup kudus. Suatu kewajiban yang tidak bisa ditoleransi. Begitu. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang Kristen yang tidak sanggup untuk melakukan itu, sekalipun dia sungguh lahir baru? Kenapa banyak orang Kristen yang sekalipun sudah sungguh diselamatkan oleh Tuhan, sungguh saudara seiman, namun masih sulit untuk hidup kudus? Ada banyak alasan yang bisa kita paparkan, tapi kita lihat ayat keempat. Dikatakan boleh, ayat keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan, hidup dalam hidup yang baru. Kata hidup di situ itu dapat diterjemahkan secara literal itu berjalan. Berjalan dalam hidup yang baru. Begitu. Kenapa Alkitab sering menggambarkan hidup itu dengan kata berjalan? Karena hidup itu memang seperti perjalanan. Hidup itu bukan kayak kanguru, lompat-lompat tuh dari sini hari ini miskin, besok pagi langsung konglomerat, nggak ada begitu. Hidup tuh nggak seperti kanguru, lompat-lompat, enggak. Hidup tuh berjalan step by step. Begitu. Makanya Alkitab suka menggambarkan kata hidup yang diterjemahkan oleh Alkitab lembaga apapun dengan kata berjalan, digunakan dalam bahasa Yunani. Nah, kenapa? Kembali, kenapa banyak orang Kristen yang sudah sungguh lahir baru namun tidak bisa hidup kudus? Alasan yang pertama dideskripsikan di ayat keempat, bahwa karena hidup kudus itu nuntut kita untuk menjalaninya. Kita mesti menjalaninya. Nah, banyak orang Kristen tuh di luar mungkin tertipu oleh pengajaran yang saya katakan tadi, misal gereja metodis. Ada berkat kedua. Ketika seseorang dapat berkat tersebut, dia takkan bisa lagi berdosa. Orang Kristen akhirnya apa? Menantikan berkat kedua tersebut. Ngapain untuk belajar hidup kudus, belajar untuk mematuhi perintah Tuhan, baca Alkitab untuk mengetahui kehendak Tuhan? Ngapain? Tunggu saja berkat kedua. Tunggu dalam kamar sampai gila. Nggak dapat. Banyak orang Kristen tertipu akan hal ini begitu. Karena tidak mau menjalani. Kalau Paulus katakan menjalani, kalau begitu yang namanya hidup kudus itu ada tanggung jawab dari orang percaya. Ada tanggung jawab dari orang percaya. Dideskripsikan oleh Paulus dengan terang di bagian-bagian surat lain. Bagaimana dia katakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Paulus sengaja pakai kata menanggalkan dan mengenakan, seperti nanggalin pakaian. Kalau kita punya pakaian kotor, kita tanggalkan, kita taruh di lantai, kemudian kita pakai pakaian baru. Apakah nggak ada perubahan di situ? Jawabannya ada. Pakaiannya mungkin ada noda di sini, bekas makan coklat, habis makan mulut lap ke sini, kotor minta ampun. Kita tanggalkan, kita pakai baju baru. Masa iya tak ada perubahan? Tak mungkin. Makanya Paulus sengaja pakai kata tanggalkan dan kenakan. Ada tanggung jawab orang percaya di sana. Ada tuntutan manusia untuk melakukannya. Tapi manusia sekali lagi banyak yang tidak ingin. Tadi saya katakan di awal, posisinya mungkin dalam Kristus, tapi hatinya tak pernah menjauh dari dunia.
tidak rela mau mengorbankan sesuatu yang mungkin bagi dia sangat penting, sesuatu yang sangat menarik di dunia ini, nggak rela saya tinggalkan. Kalau saya bertobat dan percaya kepada Kristus, saya harus tinggalkan ini. Ya sudahlah, saya nggak usah tinggalkan ini, tapi saya tinggalin yang lain. Negosiasi sama Tuhan. Tuhan, untuk bagian ini satu ini aja, kasihlah toleransi sedikit, satu ini. Misalnya apa? Kalau murid SMA saya di RBC itu musik duniawi itu kan, satu ini aja, nggak usah ini nggak usah saya tinggalin lah. Tapi kalau yang lain misal rajin bergereja, tadinya malas tuh saya mau tinggalin ini. Tapi untuk satu ini Tuhan saya nggak bisa gitu. Apakah bisa demikian? Nggak bisa, saudara. Tidak bisa. Ketika Tuhan tuntut hidup kudus, yang Tuhan tuntut nanti kita akan pelajari di ayat 12 sampai 23 adalah keseluruhan hidup kita. Minggu lalu kita sudah belajar ujung telinga dalam korban pentabisan dikasih darah, jari jempol kanan, jari jempol kaki kanan, itu semua menggambarkan keutuhan dari persembahan hidup kita bagi Tuhan. Nggak bisa Tuhan untuk satu ini, kuping saya nggak mau persembahkan untuk Engkau, hidung saya saja sudah cukup, itu nggak bisa, karena hidung bukan kamu. Kita itu adalah seluruh bagian dari diri kita. Itu alasan mengapa banyak orang Kristen tidak rela untuk hidup, belajar untuk hidup, karena tidak rela menjalaninya. Kemudian karena apa lagi? Karena hidup kudus menuntut kita terus memandang kepada Kristus. Orang percaya nggak rela begitu. Mereka sekali-kali ingin coba-coba mandang kepada dunia lah, karena dunia terlalu berkilauan. Dunia terlalu banyak hal yang menyenangkan di dalamnya. Nggak rela saya untuk menutup mata terhadap dunia dan terus mengarahkan pandangan saya kepada Kristus. Nggak rela. Kalau jemaat sekalian tahu cerita lembu emas, ini Israel lagi ini punya hal. Lembu emas adalah bukti Israel tidak rela terus memandang kepada Tuhan. Bayangkan Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Israel, yang dipakai Tuhan, yang dipakai Allah Jehovah untuk membawa jutaan orang merdekakan dari perbudakan sampai di Gunung Sinai. Musa naik ke puncak. Cukup lama dia naik di sana. Cukup lama. Israel di bawah, Musa naik, awan menutup, tak kelihatan lagi mana Musanya, mana batang hidung Musa, komedo Musa, tak nampak lagi. Di bawah nunggu-nunggu lah Israel itu. Nunggu-nunggu sampai stres juga nunggunya mungkin Israel. Nanya akhirnya, ini Musa yang mimpin kita nih kemana? Tak kunjung datang. Mungkin sebagian mikir jangan-jangan mati dia di atas sana, gitu. Dimakan ular dia di atas sana, jangan, mungkin ya. Akhirnya Israel apa? Udahlah Harun, Musa ini tak turun-turun. Udahlah, buatkan bagi kami Tuhan. Dari anting emas, kalung emas, kumpulkan semua, Harun kau buatlah bagi kami Tuhan. Musa ini tak nampak-nampak lagi, gitu. Akhirnya Harun buat, ditempa, dibakar jadi lembu emas. Israel bersorak di sana habis-habisan sampai akhirnya Musa turun lagi. Pas Musa turun lagi, Harun paling lucu itu. Harun tuh pemimpin yang tidak berani bertanggung jawab. Dimarah Musa Harun itu. Harun, kenapa kamu nggak tegur bangsa ini? Ini bersalah ini kamu. Begitu. Harun nyalakan ini bangsa Israel. Mungkin dia pikir saya cuma sendiri, digebuk mangsa mati saya begitu. Ini 2 juta orang ini. Belum 2 juta ngebuk saya, baru 100 orang gebuk udah mati saya. Takut. Dia tambah lagi, bukan hanya nyalakan bangsa Israel, dia nyalakan lembunya. Bayangkan, Harun nyalakan lembunya. Dia bilang begini, saya nggak tahu, saya cuma ambil anting mereka, kalung mereka, saya lempar ke dalam api, tiba-tiba jadi lembu katanya. Nah ini gimana ceritanya? Jadi dia nggak mau ngambil tanggung jawab. Saya yang buat itu, saya yang ketok itu, saya bakar itu, saya tanggung jawab, saya salah, saya tobat. Enggak nih, saya lempar jadi tiba-tiba lembu. Enggak bisa kayak gitu. Harun lucu. Dia pemimpin yang tak berani benar. Untung ditolak dan akhirnya dipakai. Tapi kita bisa lihat bagaimana Israel yang tadinya mungkin melihat Musa, ini
nabi Tuhan, ikut dia. Pokoknya kemana Musa pergi, kita ikut. Dia ngomong apa, kita aminkan. Pokoknya apa yang dia sebut, kita lakukan. Musanya pergi. Sementara saja, sekian hari tak kunjung datang. Mereka akhirnya mengarahkan mata mereka lagi kepada dunia. Akhirnya mereka mengarahkan hidup mereka lagi kepada berhala Mesir. Berhala di mana mereka sudah terbiasa dengan hidup seperti itu di tanah Mesir. Mereka ingin kembali ke sana. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Begitu. Matanya tidak setia tertuju kepada Tuhan. Tidak. Dia ingin coba-coba satu kali saja Tuhan. Saya ingin intip gemerlapnya dunia seperti apa. Fanny J. Crosby, ini saya punya dengar cerita Fanny J. Crosby itu menggetarkan hati. Buta nih. Buta kalau nggak salah umur 2 tahun karena malpraktek dokter. Kalau saya sebut sih malpraktek dokter. Buta akhirnya, anak sangat kecil buta. Sampai besar kenal Tuhan, jadi penyair. Wow, banyak puisi dia buat, hebat-hebat. Sampai suatu ketika kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sangat hebat di tempat itu. Akhirnya kawan-kawannya nawarin di usia tua dia, nggak tahu usia berapa, mungkin 80-an kali ya, saya nggak tahu. Saya nggak begitu ingat di usia berapa. Ditawarkan sama teman-temannya, udahlah ini, gini saja. Ini dokter ini sudah maju semua, gitu. Sudah hebat-hebat. Operasikan matamu, bisa lihat lagi kamu. Gitu. Fanny J. Crosby ngomong apa? Menggetarkan hati. Dia bilang begini, saya sudah terbiasa hidup buta, tidak melihat dunia ini, tidak melihat gemerlapnya dunia ini, sudah terbiasa. Saya nggak mau nanti ketika saya bisa lihat, saya melihat gemerlap dunia ini, nggak mau saya, takutnya nanti tergoda. Begitu. Yang saya mau adalah ketika mata saya dicelikkan untuk pertama kali, yang pertama saya lihat adalah Tuhan saya, adalah juru selamat saya yang telah mati di atas kayu salib menanggung dosa saya dan bangkit dari antara orang mati untuk saya. Ketika saya pertama kali bisa lihat, saya mau lihat itu. Saya nggak mau lihat dunia ini. Hebat sekali Fanny J. Crosby. Begitu. Nah, apa yang dialami oleh Fanny ini seharusnya menjadi pelajaran sangat keras kepada orang Kristen. Orang Kristen mesti begitu. Tuhan perintahkan orang Kristen itu hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kenapa Tuhan bilang kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan? Jangan coba-coba hidup oleh penglihatan. Kenapa? Karena ketika orang Kristen coba pakai matanya melihat dunia tanpa kacamata Tuhan, maka orang Kristen akan jatuh dengan sendiri. Siapa yang tidak kenal dengan sebentar, saya agak lupa nama. Mazmur 73. Asaf. Saya ingatnya Ahaz. Asaf. Siapa tidak kenal dengan Asaf? Dalam Mazmur 73. Orang yang ditunjuk Tuhan lewat Daud untuk ngurus pelayanan musik. Ini bukan orang biasa, khusus ngurus pelayanan musik. Orang yang saleh. Mazmur 73 dia kasih tahu kesalehannya seperti apa. Dia tiap hari itu menjaga hidup kudus dengan amat sangat. Tapi satu kali dalam hidupnya dia sempat down. Kenapa? Karena dia melihat dunia ini. Dia melihat bagaimana orang fasik yang tidak pernah menjaga kekudusannya justru tidak pernah dihukum Tuhan. Bagaimana mereka dengan dosa-dosa mereka memperkaya dirinya, gemuk-gemuk. Nggak tahu segemuk saya apa enggak. Gemuk-gemuk, tidak ada yang kurus. Asap cemburu. Karena melihat dunia ini tanpa pakai kacamatanya, sudut pandangnya, yaitu iman. Syukur kepada Tuhan, Asaf masih punya pemikiran yang baik. Dia cari jawabannya ke bait suci. Cari jawabannya, datang kepada Tuhan, dan Tuhan singkapkan kepada dia apa yang akan terjadi bagi mereka yang hidup di dalam dunia. Dan akhirnya Asaf menyesal dan berkata bahwa dia tetap akan percaya kepada Tuhan.
Orang Kristen itu mesti seperti ayat 13. Terjemahan Ela itu salah. Ayat 13 dikatakan apa? Sekalipun dia membunuh aku, sekalipun Tuhan membunuh aku tetap akan percaya kepada dia. Nah, ini hidup oleh iman. Nggak peduli Tuhan izinkan saya mengalami hidup seperti apa, maka saya tetap akan tertuju pada, dan saya tetap akan menjaga keputusan saya hingga akhir, hingga Maranatha. Amin. Dan alasan lain, ada alasan lain lagi kenapa orang Kristen yang lahir baru tapi banyak dari mereka tidak mau menjaga keputusannya. Ada alasan lain. Alasan lain adalah karena hidup kudus itu menuntut kita melaluinya langkah demi langkah, hari demi hari. Banyak orang Kristen nggak mau. Banyak orang Kristen mau hidup kudus kapan? Pada saat keadaan baik-baik saja, pada saat keadaan menguntungkan dia, pada saat tidak ada sesuatu yang menjepit dia. Oh, nggak masalah hidup kudus di situ. Tapi ketika keadaan berubah, ini beda saja. Maka dari saya katakan, Tuhan katakan berjalan step by step, langkah demi langkah, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit. Tidak ada satupun waktu dalam hidup kita tidak hidup kudus di hadapan. Nah, ini yang Tuhan. Dan itu keseluruhan pembelajaran tentang hidup kudus bagian pertama. Bagian kedua mungkin 2 minggu lagi ketika jadwal saya potong karena waktu. Jadi kita sudah lihat mengapa kita perlu hidup kudus bagian pertama dalam Roma pasal 6. Kita sudah lihat alasannya adalah karena kita sudah dilahir barukan oleh Tuhan. Kita sudah memiliki posisi yang baru di dalam Kristus. Kita sudah mati, dikubur dan bangkit dari antara orang mati. Makanya kita sebagai orang Kristen harus dan wajib hidup kudus. Sekiranya pembelajaran pada hari ini bisa menjadi berkat dan pendewasaan iman bagi diri kita masing-masing, sehingga kita bisa belajar hidup kudus semakin giat dalam Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Minta kesediaan Pak Jonathan tutup dalam doa. Silakan Pak. Terima kasih Tuhan, di mana baru sampai firman Tuhan, kiranya apa yang kami dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga akan mengadakan perjamuan kudus yang Kau persiapkan kami. Apa yang kami lakukan sungguh dapat memberikan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Demikian doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami